Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Layar laptop memancarkan cahaya putih yang dingin di kamar hotel yang temaram. Di luar, hujan turun seperti tirai air yang tak berujung, diiringi gemuruh guntur yang sesekali mengguncang kaca jendela. Naura memijat pelipisnya, merasakan lelah yang merayap hingga ke tulang setelah 3 hari penuh rapat dan presentasi. Proyek di kota ini berhasil ia menangkan, sebuah pencapaian besar bagi perusahaannya, tetapi saat ini yang ia inginkan hanyalah kehangatan rumah dan secangkir teh buatan ibunya. Ia melirik jam digital di samping tempat tidur. Pukul 11 malam. Mungkin ia akan menelepon sebentar sebelum tidur, sekadar mendengar suara ibu suci dan suaminya, Dion. Ia baru saja hendak menutup laptopnya ketika ponsel di atas meja bergetar hebat. Nama, ibu, tertera di layar. Seulas senyum tipis terukir di bibir Naura. Mungkin ibunya juga tidak bisa tidur. Ia menggeser ikon hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. Halo, Bu. Belum tidur? Sapanya dengan nada ceria. Namun, yang menjawabnya bukanlah sapaan hangat yang biasa ia dengar. Yang terdengar adalah suara isak tangis yang parau, bercampur dengan deru angin yang ganas. Naura, nak? Suara ibu suci terdengar bergetar hebat, nyaris tenggelam oleh suara badai. Jantung Naura seketika berhenti berdetak. Senyumnya lenyap, digantikan oleh firasat buruk yang menusuk. Ibu? Ibu kenapa? Ada apa ini? Tanya Naura, suaranya meninggi karena panik. Ia bangkit dari kursi, berjalan mondar-mandir di kamar yang terasa tiba-tiba menyempit. Tolong selamatkan ibu, nak, rintih ibunya. Ibu kedinginan, tidak ada siapa-siapa di sini. Darah serasa surut dari wajah Naura. Ibu di mana? Kenapa bisa di luar malam-malam begini? Dion mana, Bu? Cecarnya, berusaha menjaga suaranya agar tidak ikut bergetar. Hening sejenak, hanya terdengar suara napas ibu suci yang tersengal-sengal. Lalu, jawaban itu datang seperti sambaran petir di tengah malam yang gelap. Suamimu, Dion, dia meninggalkanku di tengah jalan sepi. Ibu tidak tahu ini di mana? Sakit sekali, nak sakit. Dunia Naura seakan runtuh. Kata-kata itu tidak masuk akal. Dion? Suaminya yang lembut dan selalu perhatian? Meninggalkan ibu suci, mertua yang sangat ia hormati, di tengah jalan saat badai? Itu mustahil. Pasti ada kesalahpahaman. Tidak mungkin, Bu. Ibu pasti salah. Coba ibu lihat sekeliling, ada petunjuk apa? Gelap, hanya pohon-pohon. Ibu takut. Tiba-tiba, suara ibunya berubah menjadi bisikan yang mendesak, penuh dengan kengerian yang tak terlukiskan. Dia tahu tentang Jatiwangi, dia tahu segalanya. Jatiwangi? Naura mengernyitkan dahi. Nama itu terasa asing di telinganya. Apa itu, Bu? Apa maksud ibu? Sebelum ibunya sempat menjawab, terdengar suara gemersak keras dari seberang telepon, seolah seseorang merebut ponsel itu. Lalu, sebuah jeritan melengking yang membelah udara, penuh dengan rasa sakit dan ketakutan yang murni. Jeritan itu begitu mengerikan hingga membuat lutut Naura lemas. Ia mencengkeram ponselnya erat-erat. Ibu, ibu, siapa di sana? Tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah keheningan total yang tiba-tiba. Sambungan telepon terputus. Halo, ibu? Naura berteriak ke ponselnya yang mati. Ia menatap layar, berharap nama ibunya akan muncul lagi. Tapi layar itu tetap gelap. Dengan tangan gemetar hebat, ia menekan tombol panggil ulang. Sibuk. Ia mencoba lagi. Sibuk. Lagi dan lagi. Selalu sibuk. Seolah nomor itu sudah tidak ada lagi di dunia. Rasa panik yang dingin mulai menjalari seluruh tubuhnya. Napasnya menjadi pendek dan cepat. Ia harus menghubungi Dion. Dion pasti bisa menjelaskan semua ini. Ini pasti hanya mimpi buruk. Dengan jari-jari yang kaku, ia mencari nama, suamiku, di daftar kontaknya dan menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Naura menahan napas, berdoa agar Dion segera mengangkatnya. 4 kali, 5 kali. Panggilan itu dialihkan ke kotak suara. Halo, Anda terhubung dengan Dion. Silakan tinggalkan pesan. Dion, angkat teleponnya. Ini aku, Naura. Sesuatu terjadi pada ibu. Teriaknya panik ke kotak suara sebelum mematikannya. Ia mencoba menelepon lagi. Hasilnya sama. Kotak suara. Lagi. Kotak suara.
Rasa takut mulai berganti menjadi teror yang mencekik. Dion tidak pernah mematikan ponselnya, apalagi saat Naura sedang berada di luar kota. Pikirannya berpacu liar. Kecelakaan? Perampokan? Penculikan? Tapi kenapa ibunya berkata Dion yang meninggalkannya? Dan apa itu Jatiwangi? Naura berjalan ke jendela dan menatap badai di luar. Hujan memukul kaca dengan brutal, seolah ingin mendobrak masuk. Kota di bawahnya tampak kabur oleh selubung air. Ia merasa begitu kecil, begitu jauh, dan begitu tidak berdaya. Ibunya ada di luar sana, sendirian, kedinginan, dan mungkin terluka. Sementara ia terkurung di kamar hotel yang berjarak ratusan kilometer. Air mata mulai mengalir di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena amarah dan ketakutan. Ia harus pulang. Ia harus segera pulang. Ia meraih laptopnya, mencari jadwal penerbangan paling pagi. Pikirannya kacau, sulit untuk fokus pada huruf dan angka di layar. Setiap kali Guntur menggelegar, ia teringat jeritan ibunya. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Kali ini, nama, suamiku, yang muncul di layar. Sedikit kelegaan membanjiri dirinya. Akhirnya, ia akan mendapatkan penjelasan. Ia menggeser ikon hijau dengan cepat, bahkan sebelum dering kedua selesai. Dion, ya Tuhan, kamu di mana? Ibu. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara dingin Dion memotongnya. Suara itu datar, tanpa emosi, sama sekali bukan suara suaminya yang ia kenal. Jangan pernah sebut nama itu lagi. Naura terdiam membeku. Jantungnya serasa diremas. Apa maksudmu? Bisiknya, tidak mengerti. Tidak ada jawaban. Hanya hening selama beberapa detik, sebelum sambungan telepon itu diputus oleh Dion. Naura menurunkan ponsel dari telinganya perlahan. Ia menatap layar yang kembali gelap. Kata-kata Dion, nada suaranya yang mengerikan, terngiang-ngiang di kepalanya. Itu bukan suara Dion yang panik, karena istrinya menelepon berkali-kali. Itu bukan suara suami yang khawatir. Itu adalah suara seorang algojo. Suara orang asing. Dan saat itu, Naura tahu, mimpi buruknya baru saja dimulai. Keheningan yang ditinggalkan oleh panggilan telepon Dion, terasa lebih menakutkan daripada suara badai di luar. Naura berdiri terpaku di tengah kamar, ponsel masih tergenggam erat di tangannya yang dingin. Pikirannya kosong, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Suara dingin suaminya, kalimat perintah yang aneh itu, dan sambungan yang diputus begitu saja. Semua terasa tidak nyata, seperti adegan dalam film thriller yang murahan. Siapa pria yang baru saja berbicara dengannya? Di mana Dion yang ia kenal? Pria yang selalu menatapnya dengan penuh cinta, yang selalu memastikan ibunya diperlakukan seperti ratu? Keraguan dan ketakutan berputar di benaknya. Mungkinkah ponsel Dion dicuri? Mungkinkah ada orang lain yang menjawab panggilannya? Tapi suara itu, meski dingin dan mengerikan, ia yakin itu adalah suara Dion. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya berlalu. Tepat ketika Naura mulai berpikir untuk menelepon polisi, ponselnya berdering lagi. Nama, suamiku, kembali muncul di layar. Untuk sesaat, ia ragu untuk menjawab. Tapi ia harus tahu. Ia butuh jawaban. Dengan napas tertahan, ia menjawab panggilan itu. Naura? Sayang, maaf sekali aku baru telepon balik. Aku ada rapat penting sampai larut, baterai ponselku mati total. Aku baru sampai rumah dan menyalakannya, langsung melihat banyak sekali panggilan tak terjawab darimu. Kamu baik-baik saja, kan? Ada apa? Suara itu adalah suara Dion yang ia kenal. Hangat, penuh perhatian, dan terdengar sedikit lelah. Perbedaannya begitu drastis dengan suara dingin beberapa menit yang lalu, hingga Naura sempat berpikir ia hanya berhalusinasi. Dion? Kamu yakin baik-baik saja? Tanya Naura, suaranya serak. Aku meneleponmu tadi, dan kamu menjawabnya. Terdengar tawa kecil dari seberang. Menjawab? Mana mungkin, sayang. Ponselku benar-benar mati. Kamu pasti salah sambung atau mungkin hanya mimpi. Kamu pasti kelelahan. Tidak, Dion, aku tidak mimpi. Desak Naura, rasa frustrasinya memuncak. Aku bicara denganmu. Aku bilang ibu dalam bahaya, lalu aku menyebut nama Jatiwangi, dan kamu bilang. Jatiwangi? Dion memotong dengan nada bingung. Apa itu? Merek teh? Sayang, kamu ini bicara apa? Sudah, tenang dulu. Mungkin kamu hanya panik karena badai. Ibu baik-baik saja, kok. Dia ada di kamarnya, tidur pulas dari tadi. Dinding kebohongan itu dibangun dengan begitu rapi dan meyakinkan.
Setiap kata Dion dirancang untuk membuatnya terdengar seperti wanita panik yang berlebihan. Gaslighting. Naura merasakan amarah mulai membakar rasa takutnya. Jangan bohong, Dion, bentaknya. Ibu meneleponku. Dia menangis. Dia bilang kamu meninggalkannya di jalan sepi. Hening sejenak di seberang sana. Lalu Dion menghela napas panjang. Napas seorang suami yang sabar menghadapi istri yang tidak rasional. Sayang, dengarkan aku. Ibu memang sempat terbangun tadi, katanya mimpi buruk. Dia sedikit mengigau, menyebut-nyebut jalanan gelap dan hujan. Aku sudah membuatkannya teh hangat dan memastikan dia kembali tidur dengan tenang. Mungkin saat itulah dia tidak sengaja meneleponmu. Kamu tahu sendiri kan, ibu kadang sedikit pikun dengan ponsel barunya. Alibi itu sempurna. Terlalu sempurna. Setiap detailnya masuk akal jika didengar oleh orang lain. Tapi Naura telah mendengar jeritan ibunya. Ia telah mendengar nada dingin suaminya. Instingnya berteriak bahwa semua ini adalah kebohongan besar. Aku mau bicara dengan ibu sekarang juga, tuntut Naura, suaranya tegas. Tidak bisa, sayang. Dia baru saja minum obat tidur yang diresepkan dokter. Tidak baik membangunkannya. Sudahlah, kamu istirahat saja. Besok pagi kita bicara lagi, ya? Semuanya baik-baik saja di sini. Aku mencintaimu. Sebelum Naura sempat memprotes, Dion menutup telepon. Naura menatap ponselnya dengan nanar. Dion tidak memberinya ruang untuk berdebat. Ia telah membangun sebuah benteng kebohongan yang kokoh. Tapi ada satu hal yang Dion tidak tahu. Naura punya kunci untuk meruntuhkan benteng itu. Dengan jari-jari yang kini bergerak cepat dan mantap, Naura membuka laptopnya lagi. Bukan untuk mencari tiket pesawat, tapi untuk membuka sebuah aplikasi. Aplikasi CCTV yang ia pasang di ruang keluarga beberapa bulan lalu, setelah ada kasus perampokan di lingkungan mereka. Dion sempat menertawakannya, mengatakan ia terlalu paranoid. Sekarang, paranoia itu mungkin akan menyelamatkan nyawa ibunya. Jantungnya berdebar kencang saat ia memasukkan kata sandi. Tampilan langsung dari ruang keluarga muncul di layar. Kosong. Sofa tertata rapi. Lampu kecil di sudut ruangan menyala, persis seperti yang biasa mereka tinggalkan di malam hari. Semuanya terlihat normal, mendukung cerita Dion. Tapi Naura tidak mencari siaran langsung. Ia mengklik tab, rekaman. Daftar video yang tersusun berdasarkan waktu muncul. Ia menggulir ke beberapa jam yang lalu. Pukul 8 malam. Ia mengklik tombol putar. Layar menampilkan ruang keluarga seperti yang ia ingat. Ibunya sedang duduk di sofa, membaca buku. Dion masuk ke dalam bingkai, tersenyum. Naura menajamkan pendengarannya. Audio dari kamera tidak terlalu jernih, tapi cukup untuk menangkap percakapan mereka. Bu, ayo kita jalan-jalan sebentar, cari udara segar. Ada tempat makan baru yang enak di dekat danau, kata Dion dengan nada membujuk. Ibu Suci tampak ragu. Tapi di luar mendung, Dion. Sepertinya akan hujan. Tidak apa-apa, Bu. Sebentar saja. Naura pasti senang kalau tahu kita akrab, jawab Dion. Senyumnya tidak pernah pudar. Tetapi jika dilihat lebih teliti sekarang, ada sesuatu yang kaku di balik senyum itu. Sesuatu yang memaksa. Rekaman itu menunjukkan ibunya akhirnya setuju. Dion membantunya berdiri, merangkul bahunya, dan menuntunnya ke arah pintu depan. Tepat sebelum mereka menghilang dari jangkauan kamera, Naura melihat ekspresi wajah ibunya. Bukan ekspresi senang, melainkan ekspresi cemas. Rekaman itu berhenti di sana. Naura memeriksa rekaman-rekaman selanjutnya. Tidak ada. Tidak ada rekaman yang menunjukkan mereka kembali ke rumah. Bukti itu terpampang nyata di depan matanya. Dingin, digital, dan tak terbantahkan. Dion telah berbohong. Setiap kata yang ia ucapkan di telepon tadi adalah kebohongan. Dan saat kebohongan itu runtuh, pintu ingatan di benak Naura seolah terbuka paksa. Serpihan-serpihan kenangan aneh yang selama ini ia abaikan, kini kembali dengan jelas, membentuk sebuah pola yang mengerikan. Ia teringat, 3 bulan yang lalu, saat mereka membereskan gudang. Ia menemukan sebuah album foto tua milik ayahnya. Dion duduk di sampingnya, membolak-balik halaman dengan penuh minat. Ini siapa, sayang? Tanyanya, menunjuk seorang pria yang berdiri di samping ayah Naura dalam sebuah foto hitam putih. Kelihatannya pebisnis hebat. Naura hanya menjawab sekenanya, bahwa itu adalah rekan bisnis lama ayahnya yang sudah meninggal. Tapi ia ingat tatapan Dion saat itu, bukan tatapan penasaran biasa, melainkan tatapan yang tajam, seolah sedang menganalisis. Ia teringat, sebulan yang lalu,
Saat ia masuk ruang kerja almarhum ayahnya dan mendapati Dion sedang berdiri di depan rak buku, memegang sebuah buku agenda bisnis tua. Saat melihat Naura, Dion sedikit terkejut, lalu tertawa dan berkata, "Aku hanya penasaran dengan cara kerja pengusaha hebat seperti ayahmu." Naura merasa sedikit aneh, tapi ia mengabaikannya, menganggapnya sebagai bentuk kekaguman menantu pada mertuanya. Ia juga teringat percakapan mereka di mobil minggu lalu. Dion bertanya dengan nada santai, "Sayang, almarhum ayahmu pernah punya masalah bisnis yang besar tidak? Mungkin sengketa atau semacamnya?" Naura, yang sedang sibuk dengan ponselnya, hanya menjawab tidak tahu. Semua potongan itu kini menyatu. Pertanyaan-pertanyaan Dion bukanlah pertanyaan biasa. Itu adalah sebuah riset. Sebuah investigasi. Dia tidak tertarik pada ayahnya, dia tertarik pada masa lalu ayahnya. Pada bisnisnya. Pada musuh-musuhnya. Dan nama itu. Jatiwangi. Nama yang diucapkan ibunya dengan penuh ketakutan. Nama yang membuat suara suaminya berubah menjadi sedingin es. Naura menutup laptopnya dengan gerakan patah-patah. Rasa dingin yang ia rasakan bukan lagi karena panik, melainkan karena sebuah kesadaran yang mengerikan. Pria yang ia nikahi, pria yang tidur di ranjangnya, pria yang ia percayai untuk menjaga ibunya, adalah seorang penipu. Topengnya telah terlepas, dan di baliknya ada monster yang tidak ia kenali. Air matanya sudah kering. Yang tersisa kini adalah amarah yang dingin dan tekad yang membara. Ia tidak akan membiarkan Dion menang. Ia akan menemukan ibunya. Ia akan membongkar semua kebohongan ini. Ia meraih ponselnya sekali lagi. Jari jemarinya bergerak lincah di atas layar, melewati nama, "Suamiku," tanpa ragu. Ia berhenti pada satu nama. Satu-satunya orang yang bisa ia percayai saat ini. Sahabatnya sejak kecil. Ia menekan tombol panggil, dan saat nada sambung terdengar, ia berbisik dengan suara yang mantap dan penuh bahaya, "Bayu, aku butuh bantuanmu." Suara Bayu di seberang telepon terdengar tenang dan profesional. Sebuah jangkar di tengah badai emosi yang melanda Naura. "Oke, now. Tenang. Tarik napas, ceritakan padaku semuanya dari awal. Pelan-pelan saja." Tak ada lagi histeria dalam suara Naura. Panik telah mengkristal menjadi fokus yang tajam dan dingin. Ia menceritakan semuanya dengan runtut dan presisi seorang manajer proyek yang sedang memaparkan masalah genting. Ia memulainya dengan telepon dari Ibu Suci, getaran ketakutan dalam suaranya, dan kata-kata terakhirnya tentang ditinggalkan oleh Dion. Ia menjelaskan tentang jeritan mengerikan itu, sambungan yang terputus, dan nomor ibunya yang mendadak tidak bisa dihubungi. "Awalnya aku pikir ini perampokan atau kecelakaan," lanjut Naura, mondar-mandir di kamarnya seperti singa dalam kandang. "Tapi kemudian aku menelepon Dion." Ia menceritakan tentang dua panggilan telepon yang kontras itu. Yang pertama, suara dingin Dion yang memerintahnya untuk tidak menyebut nama Jatiwangi. Yang kedua, suara hangatnya yang penuh kepalsuan, membangun alibi sempurna tentang mimpi buruk dan baterai ponsel yang mati. "Dia berbohong, Bayu," kata Naura tegas. "Aku punya buktinya. Aku memeriksa rekaman CCTV di rumah. Rekaman itu menunjukkan Dion membawa ibu pergi pukul 8 malam. Tidak ada rekaman mereka kembali. Semua yang dia katakan adalah kebohongan." Di ujung sana, Bayu terdiam. Sebagai seorang detektif, ia terbiasa mendengar cerita rumah tangga yang rumit. Tapi ini berbeda. CCTV adalah bukti fisik. Dan perubahan sikap Dion yang drastis terdengar sangat ganjil. "Jatiwangi," gumam Bayu. "Kau yakin itu yang ibumu sebutkan?" "Sangat yakin." Dan reaksi Dion saat aku menyebut nama itu, dia ketakutan, Bayu. Atau marah. Aku tidak tahu, tapi itu adalah reaksi asli. Alibi yang dia bangun setelahnya hanyalah sebuah pertunjukan. Bayu tidak membuang waktu lagi. Rasa percayanya pada sahabatnya mengalahkan skeptisismenya sebagai polisi. "Oke, now. Aku percaya padamu. Apa yang harus aku lakukan?" "Aku butuh kamu ke rumahku. Sekarang juga," kata Naura. "Jangan lewat depan, jangan membuat keributan. Aku tidak mau Dion tahu. Masuk lewat jendela dapur di belakang, kuncinya sudah lama rusak. Bisa digeser dengan sedikit paksaan. Aku butuh mata dan telingaku di sana." "Dimengerti. Aku akan ke sana sekarang. Tetap aktifkan ponselmu. Aku akan memberimu laporan begitu aku masuk," jawab Bayu sebelum menutup telepon. Bagi Bayu, perjalanan menembus badai malam itu terasa berbeda. Biasanya ia menuju lokasi kejahatan sebagai petugas. Malam ini, ia menuju ke sana sebagai seorang teman yang diselimuti kecemasan. Rumah Naura yang selalu terasa hangat dan penuh tawa kini
menjadi target investigasi. Ia tidak pernah sepenuhnya menyukai Dion. Pria itu terlalu mulus, terlalu sempurna. Pesonanya terasa seperti cat tipis yang menutupi sesuatu yang lain. Dan malam ini, sepertinya cat itu mulai terkelupas. Ia memarkir mobilnya beberapa rumah dari kediaman Naura, berjalan cepat di bawah guyuran hujan lebat. Suasana perumahan itu sepi, semua orang berlindung dari amukan badai. Sesuai instruksi Naura, ia menyelinap ke halaman belakang. Jendela dapur memang sudah tua. Dengan sedikit dorongan kuat, jendela itu bergeser terbuka. Bayu melompat masuk dengan gesit, mendarat di lantai yang dingin tanpa suara. Rumah itu gelap dan sunyi. Hanya suara hujan dan detak jam dinding di ruang keluarga yang terdengar. Menggunakan senter kecil dari ponselnya, ia mulai bergerak. Ia menelepon Naura kembali, mengganti kemode handsfree agar bisa berbicara sambil memeriksa. "Aku sudah di dalam, Nau," bisiknya. Semuanya terlihat normal. Tidak ada tanda-tanda pembobolan atau perlawanan. "Cek kamar ibu," balas suara Naura dari speaker ponsel, tegang. Bayu menaiki tangga dengan hati-hati. Pintu kamar ibu suci sedikit terbuka. Di dalamnya, tempat tidur tampak rapi, selimut tersingkap seolah baru saja ditinggalkan. Di atas meja nakas, ada secangkir teh yang isinya tinggal setengah, persis seperti yang Dion ceritakan. Semuanya terasa terlalu rapi, terlalu sesuai dengan alibi yang ada. Terlalu direkayasa. "Tidak ada apa-apa di sini, Nau. Semuanya bersih," lapor Bayu. "Ruang kerja ayah," kata Naura tiba-tiba. "Aku punya firasat buruk. Dion sering sekali menghabiskan waktu di sana belakangan ini, katanya mencari inspirasi dari buku-buku lama ayah." Bayu menuruni tangga dan menuju ruangan di ujung koridor. Ruang kerja almarhum ayah Naura adalah sebuah kapsul waktu. Rak-rak buku dari kayu jati menjulang hingga ke langit-langit, penuh dengan buku-buku tebal tentang hukum dan bisnis. Udara di dalamnya pengap, berbau kertas tua dan kenangan. Bayu mengarahkan cahaya senternya ke sekeliling ruangan. Meja kerja yang besar, kursi kulit yang sedikit retak, foto-foto hitam putih di dinding. "Apa yang harus aku cari?" tanya Bayu. "Sesuatu yang tidak pada tempatnya," jawab Naura. "Sesuatu yang aneh." Mata Bayu yang terlatih sebagai detektif mulai memindai ruangan dengan lebih teliti. Ia melihat segalanya, dari tumpukan buku di meja hingga posisi setiap bingkai foto. Dan kemudian, ia melihatnya. Sebuah lukisan pemandangan sawah yang tergantung di dinding di belakang meja kerja. Lukisan itu sedikit miring, hanya beberapa milimeter, tapi cukup untuk menarik perhatiannya. "Nau, ada lukisan yang miring di sini," katanya sambil mendekat. Ia meletakkan ponselnya di meja dan meluruskan lukisan itu. Saat tangannya menyentuh bingkai, ia merasakan ada yang tidak beres. Ia mengetuk dinding di belakangnya. Suaranya berbeda. Kosong. Dengan hati-hati, ia mengangkat lukisan itu dari dinding. Di baliknya, tertanam di dalam tembok, adalah sebuah brankas besi berwarna kelabu. Pintu brankas itu sedikit terbuka. Jantung Bayu berdebar sedikit lebih cepat. Seseorang jelas sudah ada di sini belum lama ini. "Dion. Aku menemukan brankas dinding, Nau." Dan pintunya terbuka, lapornya sambil meraih kembali ponselnya. "Apa isinya?" tanya Naura, suaranya nyaris tak terdengar. Bayu membuka pintu brankas itu sepenuhnya dan mengarahkan cahaya senter ke dalam. Kosong. Hanya sebuah kotak logam yang dingin dan hampa. Kekosongan itu terasa seperti sebuah jawaban yang mengecewakan. Apapun yang dicari Dion, ia sudah mendapatkannya. "Kosong, Nau. Maaf. Sepertinya kita terlambat," kata Bayu dengan nada sesal. Ia sudah hendak menutup brankas itu ketika sorot lampunya menangkap sesuatu di sudut dalam yang gelap. Sesuatu yang kecil dan terbuat dari kain. Bukan dokumen, bukan uang. Ia merogoh ke dalam dan menariknya keluar. Benda itu adalah sebuah kotak persegi kecil, terbungkus bludru berwarna biru tua yang sudah kusam dimakan waktu. Kotak itu terasa ringan. Dengan napas tertahan, Bayu membukanya. Di dalamnya, di atas lapisan satin yang sudah menguning, tergeletak dua benda. Yang pertama adalah sebuah kunci. Kunci itu kuno, terbuat dari kuningan yang menghitam, dengan ukiran rumit di bagian pegangannya. Jelas bukan kunci biasa. Di bawah kunci itu, ada selembar kertas yang terlipat rapi. Kertas koran yang sudah sangat kuning dan rapuh. "Tunggu, Nau," kata Bayu, rasa penasarannya memuncak. Brankasnya tidak sepenuhnya kosong. Ada sebuah kotak bludru di sini. Isinya kunci tua dan selembar potongan koran lama. Keheningan menyelimuti percakapan mereka. Kunci dan koran. Bukan jawaban yang mereka cari,
tapi sebuah teka-teki baru. Sebuah petunjuk yang ditinggalkan oleh masa lalu, menunggu untuk dibuka. Bacakan koran itu, Bayu. Sekarang juga, perintah Naura. Suaranya terdengar dari speaker ponsel, melintasi jarak ratusan kilometer, namun terasa begitu dekat dan mendesak. Naura sudah berada di dalam taksi yang melaju kencang membelah malam menuju bandara. Tetesan hujan melukis garis-garis abstrak di jendela, membuat lampu-lampu kota di luar tampak seperti lelehan cat air. Tapi Naura tidak melihat itu semua. Fokusnya 100% tertuju pada suara sahabatnya di telepon. Penemuan di ruang kerja, ayahnya terasa seperti secercah cahaya di terowongan yang gelap. Itu adalah sebuah jejak. Jejak pertama yang ditinggalkan Dion dalam rencananya yang sempurna. Bayu keluar dari ruang kerja itu dan kembali ke mobilnya. Di sana, di bawah cahaya lampu interior yang redup, ia membuka lipatan koran tua itu dengan sangat hati-hati. Kertasnya begitu rapuh, hingga ia takut akan hancur di tangannya. Di bagian atas potongan koran itu, tercetak tanggal yang sudah memudar, 15 Oktober, 25 tahun yang lalu. Oke, aku akan membacanya, kata Bayu. Judulnya, Tragedi di Balik Sukses, CV Jatiwangi Perkasa dinyatakan bangkrut. Jantung Naura berdetak lebih kencang. Jatiwangi. Nama itu lagi. Akhirnya, sebuah konteks. Bayu mulai membaca isi artikel itu dengan suara yang jelas dan lambat. Semarang. Tragedi menyelimuti dunia usaha kota ini setelah CV Jatiwangi Perkasa, perusahaan mebel dan ekspor kayu yang digadang-gadang akan menjadi primadona industri, secara mengejutkan dinyatakan bangkrut pada hari Selasa. Perusahaan yang baru beroperasi selama 3 tahun ini gagal membayar utang kepada para pemasok dan pihak bank setelah ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana perusahaan. Naura mencengkeram sabuk pengaman erat-erat. Penyalahgunaan dana. Bayu melanjutkan. CV Jatiwangi Perkasa didirikan oleh 2 sahabat, Bramantio Wijoyo dan Suryo Hadiningrat. Keduanya dikenal sebagai pengusaha muda yang visioner dan penuh semangat. Namun, mimpi mereka harus berakhir tragis. Menurut sumber internal, kerugian perusahaan disebabkan oleh investasi berisiko tinggi yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Bramantio Wijoyo. Itu nama almarhum ayahnya. Naura menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia tidak pernah tahu ayahnya pernah mengalami kebangkrutan. Ayahnya selalu bercerita tentang bisnisnya yang ia bangun dari nol setelah masa-masa sulit. Tapi ia tidak pernah merinci apa masa sulit itu. Sepertinya, inilah masa sulit yang ia maksud. Artikel ini tidak menyebutkan siapa yang melakukan investasi berisiko itu, kata Bayu, matanya terus menyusuri baris-baris kalimat yang sudah usang. Tapi bagian terakhirnya, ini yang paling buruk. Now? Bayu berdeham sebelum melanjutkan. Dampak dari kebangkrutan ini tidak hanya kerugian finansial. Kemarin malam, salah satu pendiri, Suryo Hadiningrat, ditemukan tewas di kediamannya. Pihak kepolisian menyatakan kematiannya murni bunuh diri, diduga akibat depresi berat setelah kehilangan seluruh aset dan nama baiknya. Ia meninggalkan seorang istri dan seorang putra yang masih kecil. Keheningan yang pekat menyelimuti mereka setelah Bayu selesai membaca. Sebuah kisah tragis dari masa lalu. Sebuah perusahaan yang hancur, sebuah persahabatan yang rusak, dan sebuah nyawa yang hilang. Semua itu terkait dengan satu nama, Jatiwangi. Suryo Hadiningrat, ulang Naura pelan, seolah sedang mencoba merasakan nama itu di lidahnya. Nama itu terasa asing, namun juga samar-samar familiar. Hadiningrat. Di bandara, Naura membayar taksi dan berlari kecil menerobos gerimis menuju lobi keberangkatan yang terang benderang. Pikirannya terus berputar, mencoba menempatkan nama itu di dalam arsip ingatannya. Di mana ia pernah mendengarnya? Bayu, tetap di telepon, katanya sambil mencari counter check-in. Nama itu, aku merasa pernah mendengarnya. Ia mengantre, pikirannya bekerja keras. Hadiningrat. Ia mencoba membayangkan wajah teman-teman sekolahnya, kolega kerjanya, tetangganya. Tidak ada. Ia membuka dompetnya untuk mengambil kartu identitas. Saat itulah matanya tertumbuk pada kartu kredit dengan namanya tertera di sana. Naura Wijoyo. Tidak ada petunjuk. Kemudian, seperti sebuah bisikan dari masa lalu, sebuah kenangan muncul. Kenangan yang begitu biasa hingga hampir terlupakan. Hari pernikahannya. Saat itu ia berdiri di samping Dion di depan petugas catatan sipil. Ruangan itu terasa hikmat dan sedikit kaku. Ia ingat petugas itu bertanya kepada suaminya, meminta ia menyebutkan nama lengkapnya untuk dicatat dalam akta pernikahan. Sebuah kilasan ingatan yang sangat jelas menghantam Naura. Suara Dion, tenang dan percaya diri, menggema di aula kecil itu,
dan kini menggema di dalam kepalanya dengan kekuatan sebuah ledakan. Dion Prayoga Hadiningrat. Napas Naura tercekat. Ia berhenti melangkah, membuat orang di belakangnya menabraknya pelan. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Suara pengumuman penerbangan, deru pendingin ruangan, obrolan orang-orang, semuanya melebur menjadi suara dengung yang menusuk. Suryo Hadiningrat. Dion Prayoga Hadiningrat. Ia meninggalkan seorang istri dan seorang putra yang masih kecil. Ya Tuhan. Kakinya terasa lemas. Ia bersandar pada sebuah pilar, ponsel masih menempel erat di telinganya. Bayu. Bisiknya, suaranya bergetar hebat. Aku tahu siapa dia. Siapa? Now? Apa maksudmu? Tanya Bayu cemas, mendengar perubahan drastis dalam suara sahabatnya. Dion. Nama lengkapnya adalah Dion Prayoga Hadiningrat, kata Naura. Setiap suku kata terasa seperti racun yang keluar dari mulutnya. Dia putra Suryo Hadiningrat. Keheningan di ujung telepon memberitahu Naura bahwa Bayu juga sama terkejutnya. Teka-teki itu kini menjadi sebuah gambar yang utuh. Sebuah gambar yang mengerikan. Pernikahannya, cintanya, kehidupannya selama 3 tahun terakhir. Semuanya adalah sebuah kebohongan. Sebuah panggung sandiwara yang dirancang dengan sangat teliti. Dion tidak menikahinya karena cinta. Ia menikahinya untuk membalas dendam. Dendam atas kehancuran ayahnya, tragedi yang terjadi seperempat abad yang lalu. Dan ibunya, Ibu Suci adalah korban pertama dalam babak akhir dari aksi balas dendam yang mengerikan ini. Naura memejamkan matanya, menahan gelombang rasa mual. Setiap kenangan indah bersama Dion kini terasa busuk. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap kata, aku cinta kamu, semuanya palsu. Ia bukan hanya seorang istri yang dikhianati. Ia adalah target utama dalam sebuah konspirasi yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Musuhnya bukan orang asing. Musuhnya adalah pria yang tidur di sampingnya setiap malam. Pria yang memegang kunci hatinya, dan kini, mungkin juga memegang nyawa ibunya. Ia membuka matanya. Rasa sakit dan pengkhianatan itu masih ada, tetapi kini terdesak oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras dan lebih dingin. Amarah. Bayu, katanya lagi, suaranya kini tidak lagi bergetar. Suaranya datar dan berbahaya. Cari tahu semua tentang dia. Semua tentang keluarganya. Dan temukan di mana ibuku. Pesawat lepas landas dengan deru mesin yang memekakan telinga, mendorong Naura kembali ke sandaran kursinya. Tubuhnya menembus awan kelabu sisa badai, tetapi pikirannya terperosok jauh ke dalam jurang pengkhianatan yang gelap. Di ketinggian 10.000 meter, terkurung dalam tabung logam bersama ratusan orang asing, ia merasa lebih terisolasi dari sebelumnya. Setiap wajah di sekitarnya tampak normal. Setiap penumpang sibuk dengan buku atau film mereka, tidak menyadari bahwa di antara mereka ada seorang wanita yang seluruh dunianya baru saja hancur berkeping-keping. Kenyataan itu menghantamnya dalam gelombang yang berulang-ulang. Dion. Putranya Suryo Hadiningrat. 3 tahun pernikahan mereka kini terbentang di benaknya bukan sebagai album kenangan yang indah, melainkan sebagai sebuah studi kasus penipuan jangka panjang. Ia mulai dari awal, dari pertemuan pertama mereka. Apakah itu sebuah kebetulan? Mereka bertemu di sebuah seminar bisnis. Dion, dengan pesonanya yang memikat, mendekatinya lebih dulu. Ia mengaku terkesan dengan presentasi Naura. Sekarang, Naura sadar, kehadirannya di sana bukanlah kebetulan. Ia datang untuk memburu targetnya. Lamaran mereka terjadi 6 bulan kemudian. Cepat, begitu kata teman-temannya. Naura, yang dibutakan oleh cinta, menganggapnya sebagai bukti keseriusan Dion. Kini ia melihatnya sebagai sebuah langkah strategis untuk mempercepat aksesnya ke dalam keluarga Wijoyo. Ia ingat betapa Dion begitu bersemangat untuk bertemu dengan Ibu Suci, betapa ia dengan mudahnya memenangkan hati ibunya dengan sikapnya yang sopan dan perhatian. Itu semua adalah bagian dari infiltrasi. Pikirannya melompat ke percakapan-percakapan kecil yang dulu terasa sepele. Pertanyaan Dion tentang aset keluarga, tentang properti mana saja yang merupakan warisan dari ayahnya, tentang kondisi keuangan Ibu Suci. Naura selalu menjawabnya dengan lugas, menganggapnya sebagai perencanaan masa depan pasangan suami istri. Ia tidak sadar bahwa ia sedang memberikan amunisi kepada musuhnya. Ia sedang memetakan ladang ranjau untuk dirinya sendiri. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Ia memejamkan mata, tetapi bayangan wajah Dion yang tersenyum terus menghantuinya. Senyum itu, yang dulu memberinya kehangatan, kini terasa seperti seringai iblis. Setiap sentuhan, setiap ciuman, setiap malam yang mereka habiskan bersama, semuanya ternoda.
Ia telah membagi ranjangnya dengan seorang pria yang mendedikasikan hidupnya untuk menghancurkan keluarganya. Kebencian yang dingin mulai merayap di hatinya, membekukan air mata sebelum sempat jatuh. Ini bukan lagi hanya tentang menyelamatkan ibunya. Ini tentang merebut kembali hidupnya yang telah dicuri. Sementara Naura bertarung dengan iblis di dalam pikirannya, di Semarang, Bayu sedang memulai perangnya sendiri. Ia kembali ke kantornya yang remang-remang, aroma kopi kental dan kertas memenuhi udara. Hujan di luar belum juga reda. Baginya, kasus ini sudah menjadi sesuatu yang personal. Ini bukan lagi sekadar laporan orang hilang. Ini adalah konspirasi yang akarnya menjalar hingga puluhan tahun ke masa lalu. Ia menyalakan komputernya, jari-jarinya menari di atas keyboard. Nama pertama yang ia cari adalah Dion Prayoga Hadiningrat. Hasilnya, seperti yang ia duga, sangat bersih. Terlalu bersih. Riwayat pendidikannya sempurna, karirnya menanjak dengan stabil, tidak ada catatan kriminal, bahkan tidak ada satupun pelanggaran lalu lintas. Profilnya tampak seperti sengaja dirancang untuk menjadi menantu idaman. Bayu tahu, permukaan yang licin seringkali menyembunyikan kedalaman yang keruh. Ia mulai menggali lebih dalam, tidak lagi mencari Dion, tetapi mencari jejak keluarga Hadiningrat. Ia menemukan akta kematian Suryo dan data lama tentang istrinya, Ibu Dion, yang bernama Lastri. Lastri diketahui pindah dari Semarang beberapa tahun setelah kematian suaminya, membawa serta putranya yang masih kecil. Jejak mereka seolah hilang di telan bumi. Mereka sengaja menghilang, gumam Bayu pada dirinya sendiri. Mengganti identitas? Mungkin tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk memulai hidup baru tanpa dibayangi tragedi Jatiwangi. Kemudian, ia teringat pada petunjuk krusial lainnya, transfer uang yang ditemukan Naura. Transfer besar ke sebuah rekening atas nama Karina Wijaya untuk pembayaran properti. Bayu memasukkan nama Karina Wijaya ke dalam sistem. Data perusahaan muncul. Karina adalah pemilik tunggal dari sebuah perusahaan pengembang properti yang sedang naik daun, perusahaan yang memiliki proyek besar di pinggiran kota. Proyek yang dibangun di atas tanah yang dipenuhi lumpur merah, persis seperti yang ia temukan di ban mobil Dion. Ini dia benang merahnya. Bayu mulai mencari hubungan antara Karina dan keluarga Hadiningrat. Ia membuka profil media sosial Karina, yang ternyata tidak dikunci. Ia menggulir foto-fotonya bertahun-tahun ke belakang. Foto liburan mewah, pesta glamor, dan pertemuan bisnis. Lalu, ia menemukannya. Sebuah foto dari 5 tahun yang lalu. Karina berpose bersama beberapa orang di sebuah acara reuni keluarga. Di belakangnya, berdiri seorang pria muda yang tersenyum lebar. Pria itu adalah Dion. Keterangan fotonya berbunyi, bersama sepupu tersayang, Dion, yang jarang pulang kampung. Jantung Bayu berdebar. Jadi hubungan mereka bukan hubungan baru. Mereka adalah keluarga. Ia menggali lebih dalam lagi, mencari silsilah keluarga mereka melalui data kependudukan. Ibu Dion, Lastri, dan Ibu Karina ternyata adalah kakak beradik. Mereka sepupu. Ini bukan perselingkuhan biasa. Ini adalah sebuah aliansi keluarga. Sebuah konspirasi yang melibatkan setidaknya 2 orang. Teori mulai terbentuk di benak Bayu. Dion adalah otaknya, sang penyusup. Karina adalah pendukungnya di luar, yang mengelola aset dan keuangan. Rencana mereka pasti sudah berjalan sangat lama. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka bergerak sekarang? Mengapa tadi malam? Ia menelepon Naura, yang baru saja mendarat. Setelah mendengar penemuan Bayu tentang Karina, Naura langsung bisa menyambungkan kepingan puzzle terakhir. Ibu, desis Naura. Pemicunya pasti ibu. Beberapa minggu yang lalu, ibu membantuku merapikan dokumen-dokumen warisan ayah untuk keperluan pajak. Pasti saat itulah ibu tidak sengaja menemukan sesuatu. Mungkin sebuah surat tua, atau akta perusahaan Jatiwangi. Ibu tidak cerita padaku karena tidak mau membuatku khawatir. Skenarionya menjadi sangat jelas. Ibu Suci, dengan intuisinya yang tajam, menemukan kejanggalan. Ia mungkin mulai curiga pada Dion. Tadi malam, ia pasti mengkonfrontasi Dion dengan penemuannya. Kepanikan membuat Dion terpaksa mempercepat rencananya. Ia harus membungkam Ibu Suci dan mengambil apapun bukti yang Ibu Suci miliki, sebelum Naura pulang dan semuanya terbongkar. Apa yang mereka incar? Bayu? Tanya Naura, suaranya terdengar lelah namun tegas. Uang? Tentu saja. Tapi lebih dari itu, ini tentang balas dendam simbolis. Jawab Bayu. Aku sedang memeriksa daftar aset almarhum ayahmu. Sebagian besar properti paling berharga yang kau miliki sekarang, seperti kompleks ruko di pusat kota dan sebidang tanah industri, menurut catatan lama, dulunya adalah aset milik CV Jatiwangi Perkasa yang dilelang saat bangkrut.
Ayahmu membelinya secara sah, tapi di mata Dion, itu adalah perampasan. Dia tidak hanya menginginkan uangmu, Nau. Dia ingin merebut kembali warisan ayahnya. Kenyataan itu membuat Naura merasa semakin jijik. Semua ini didasarkan pada narasi palsu seorang anak yang ingin membalaskan dendam ayahnya. Bayu, kata Naura lagi. Di mana lokasi terakhir ponsel ibu? Aku sudah meminta tim melacaknya dari sinyal menara BTS terakhir sebelum mati. Sinyalnya berasal dari area yang sama dengan proyek properti milik Karina. Sebuah jalan kecil yang jarang dilalui di dekat sana. Aku akan mengirimkan lokasinya padamu sekarang. Temui aku di sana. Pesan singkat berisi titik koordinat muncul di layar ponsel Naura. Abstrak balas dendam itu kini memiliki sebuah lokasi. Sebuah titik di peta di mana semua kebohongan dan konspirasi ini bertemu dengan dunia nyata. Dan di titik itulah, Naura yakin, ia akan menemukan jawaban tentang nasib ibunya. Langit Semarang masih diselimuti awan kelabu tebal, saat Naura bertemu Bayu di sebuah kedai kopi sederhana di pinggir kota. Wajah sahabatnya tampak tegang dan lelah, namun matanya menyeratkan tekad yang kuat. Pertemuan mereka singkat, tanpa pelukan atau basa-basi. Hanya anggukan kepala yang menyeratkan pemahaman dan tujuan yang sama. Mereka tidak membuang waktu. Keduanya masuk ke dalam mobil Bayu dan melaju menuju titik koordinat yang telah ditandai. Perjalanan itu terasa sunyi. Hanya suara mesin mobil dan desis ban di aspal basah yang terdengar. Mereka melewati jalanan kota yang ramai, lalu masuk ke jalan provinsi yang lebih sepi, hingga akhirnya berbelok ke sebuah jalan kecil yang diapit oleh perkebunan dan hutan jati. Sisa-sisa badai tadi malam terlihat di mana-mana. Dahan-dahan pohon patah berserakan di jalan, dan genangan air lumpur memenuhi lubang-lubang di aspal yang rusak. Suasananya suram dan menekan, seolah alam pun ikut berduka. Kita hampir sampai, kata Bayu, memecah keheningan. Menurut peta, jalan ini buntu beberapa kilometer di depan. Tidak ada permukiman di sekitar sini. Tempat yang sempurna untuk melakukan kejahatan. Perut Naura terasa seperti diaduk. Setiap meter yang mereka tempuh terasa semakin mendekatkan pada sebuah kenyataan yang mungkin tidak sanggup ia hadapi. Tapi ia harus tahu. Ia harus terus maju. Mobil berhenti di sebuah tikungan landai. Di sisi kiri jalan, semak belukar tumbuh liar dan lebat. Di sisi kanan, tanah menurun curam membentuk sebuah jurang kecil yang dasarnya dipenuhi lumpur dan aliran air keruh. Udara di luar terasa lembab dan berbau tanah basah. Ini tempatnya, kata Bayu sambil mematikan mesin. Menara BTS menangkap sinyal terakhirnya di sekitar radius 50 meter dari sini. Mereka berdua keluar dari mobil. Naura memeluk tubuhnya sendiri, merasakan hawa dingin yang bukan hanya berasal dari cuaca. Tempat ini terasa salah. Sunyi yang ada di sini bukanlah sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang mencekam. Bayu mulai bekerja seperti seorang profesional. Matanya memindai tanah dengan cermat. Lihat, katanya sambil menunjuk ke bahu jalan yang berlumpur. Jejak ban. Profilnya cocok dengan jenis ban mobil Dion. Dan di sini ada bekas retan. Naura mengikuti arah telunjuk Bayu. Di sana, di lumpur, ada garis-garis yang menunjukkan sesuatu atau seseorang telah diseret dari jalan menuju ke tepi jurang. Di sampingnya, ada beberapa jejak sepatu yang tercetak dalam. Satu set jejak sepatu pria yang besar, dan satu set lagi jejak sepatu wanita yang lebih kecil dan berhak tinggi. Karina. Napas Naura menjadi berat. Ini adalah TKP-nya. Tempat di mana ibunya berteriak untuk terakhir kalinya. Center. Seru Bayu tiba-tiba. Ia berjongkok di dekat jejak seretan itu, dan menyorotkan senter ponselnya ke tanah. Di antara kerikil dan lumpur, tergeletak benda yang hancur. Sebuah ponsel pintar berwarna mawar emas, layarnya retak 1000. Naura langsung mengenalinya. Itu ponsel ibunya. Hati Naura mencelos. Bukti fisik itu terasa seperti sebuah pukulan telak. Semua ini nyata. Semua ini benar-benar terjadi. Sementara Bayu dengan hati-hati mengantongi ponsel yang hancur itu sebagai barang bukti, tatapan Naura terpaku pada jurang di hadapannya. Sebuah dorongan kuat yang tak bisa ia jelaskan menariknya ke sana. Dia ada di bawah sana, bisik Naura, lebih pada dirinya sendiri. Nau, hati-hati. Tanahnya licin. Peringat Bayu, tapi Naura sudah mulai menuruni lereng yang curam itu, berpegangan pada akar-akar pohon dan semak belukar agar tidak tergelincir. Setiap langkah terasa berbahaya. Lumpur membuat pijakannya tidak stabil. Ia terus menuruni lereng, matanya memindai setiap jengkal tanah, setiap tumpukan daun, mencari apapun. Tanda, petunjuk, atau sesuatu yang lebih buruk. Sekitar 5 meter menuruni lereng, sesuatu yang berkilau di antara akar sebuah pohon beringin kecil menarik perhatiannya.
Cahayanya redup, nyaris tak terlihat di bawah langit yang mendung. Dengan jantung berdebar kencang, Naura merayap mendekat. Ia mengulurkan tangannya, menyingkirkan daun-daun basah yang menutupi benda itu. Jarinya menyentuh logam yang dingin. Ia menariknya keluar. Benda itu adalah sebuah kalung liontin perak berbentuk oval. Rantainya putus. Naura tidak perlu berpikir dua kali. Ia mengenalinya. Itu adalah liontin milik ibunya, hadiah darinya pada ulang tahun Ibu Suci 5 tahun yang lalu. Air mata akhirnya membasahi pipi Naura. Menemukan liontin ini terasa seperti menemukan bagian dari ibunya. Ia mencengkeramnya erat-erat, seolah benda itu bisa menyalurkan kekuatan. Ia membuka tutup liontin itu, berharap melihat foto kecil dirinya dan ayahnya yang selalu ada di dalam. Tutupnya terbuka dengan bunyi klik yang pelan. Fotonya memang ada di sana, tetapi posisinya sedikit miring dan terlepas dari bingkainya. Di baliknya, di dalam kompartemen tersembunyi yang sangat kecil, terselip sebuah gulungan mungil. Gulungan itu bukan kertas. Warnanya gelap dan permukaannya sedikit mengkilap. "Bayu," panggil Naura, suaranya bergetar. Bayu segera menyusulnya dengan hati-hati. Naura menunjukkan penemuannya. Bayu mengambil gulungan kecil itu dengan ujung jarinya. Ini mikrofilm," katanya dengan nada tak percaya. "Teknologi kuno. Arsip-arsip penting dulu disimpan dalam bentuk ini." Mereka saling berpandangan, sebuah kesadaran baru menyingsing di benak mereka. Ini bukan sekadar barang yang terjatuh saat terjadi perlawanan. Ini adalah sebuah pesan yang sengaja ditinggalkan. Ibu Suci, dalam situasi yang paling mengerikan, sempat berpikir jernih. Ia tahu ia mungkin tidak akan selamat, jadi ia meninggalkan satu-satunya bukti yang ia miliki di tempat yang paling mungkin akan ditemukan oleh Naura. Ibunya bukan hanya korban. Ibunya adalah seorang pejuang. "Kita harus segera melihat isinya," kata Bayu. "Aku tahu tempatnya." Perjalanan kembali ke kota terasa 100 kali lebih menegangkan. Mereka tidak hanya membawa harapan, tetapi juga sebuah misteri dari masa lalu yang terbungkus dalam sepotong film kecil. Bayu membawa Naura ke sebuah laboratorium forensik digital milik kepolisian, tempat seorang teknisi tua yang akrab ia sapa, "Pak Tua," masih menyimpan proyektor mikrofilm antik. Di dalam ruangan yang gelap dan dingin, mereka bertiga menunggu dengan napas tertahan saat Pak Tua dengan hati-hati memasang mikrofilm itu ke dalam mesin. Dengan sebuah bunyi klik, proyektor menyala, menembakkan seberkas cahaya ke dinding putih di depan mereka. Gambar pertama muncul. Gambar itu adalah salinan sebuah laporan bank yang sudah menguning. Menunjukkan serangkaian transfer dana dalam jumlah besar dari rekening perusahaan CV Jatiwangi Perkasa ke sebuah rekening di luar negeri. Nama pemilik rekening itu jelas terbaca, Suryo Hadiningrat. Gambar berikutnya muncul. Salinan kwitansi pembelian aset-aset mewah atas nama Suryo. Lalu, yang paling memberatkan, sebuah surat. Tulisan tangannya sedikit miring dan tergesa-gesa. Naura membacanya dengan suara pelan, setiap kata terasa seperti belati yang mengiris kebohongan Dion. "Surat ini kutulis sebagai jaminan. Utang judiku sudah terlalu besar. Aku terpaksa mengambil uang perusahaan di belakang Bram. Jika sesuatu terjadi padaku, salahkan keserakahanku sendiri. Bram tidak tahu apa-apa. Dia sahabat terbaikku, dan aku telah mengkhianatinya." Surat itu ditandatangani dengan jelas. Suryo Hadiningrat. Kebenaran itu begitu telak, begitu brutal. Seluruh fondasi balas dendam Dion, seluruh narasi tentang ayahnya yang menjadi korban, semuanya adalah kebohongan. Ayahnya bukanlah korban yang dikhianati. Ayahnya adalah pelaku. Seorang penggelap, penjudi, dan pengkhianat. Ayah Naura, Bramantio Wijoyo, adalah korban yang sebenarnya. Dion tidak sedang memperjuangkan keadilan untuk ayahnya. Ia sedang berusaha mengubur aib ayahnya dengan cara menghancurkan satu-satunya keluarga yang menjadi saksi bisu dari dosa masa lalu itu. Balas dendamnya bukan hanya salah arah, tetapi juga didasarkan pada kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Ruangan laboratorium yang gelap terasa sunyi senyap. Proyektor masih menyala, melemparkan gambar terakhir dari mikrofilm itu ke dinding. Salinan surat pengakuan dosa Suryo Hadiningrat membeku dalam cahaya seperti hantu dari masa lalu. Kebenaran yang terpampang di sana begitu mutlak dan brutal, hingga seolah menyedot semua udara dari dalam ruangan. Naura berdiri terpaku, sementara Bayu bersandar di meja, menatap dinding dengan ekspresi yang sulit diartikan. Bagi Naura, pengkhianatan Dion kini terasa berkali-kali lipat lebih dalam. Suaminya tidak hanya menipunya, tetapi ia telah membangun seluruh hidupnya di atas fondasi kebohongan yang diwariskan. Balas dendamnya yang agung ternyata hanyalah upaya menyedihkan seorang anak untuk membersihkan nama seorang ayah yang memang bersalah.
Rasa marah di hati Naura kini bercampur dengan sesuatu yang lain, semacam rasa kasihan yang ganjil dan memuakan. Kasihan pada pria yang begitu dibutakan oleh narasi palsu, hingga rela menghancurkan begitu banyak nyawa, termasuk nyawanya sendiri. Namun, di atas semua itu, gelombang kebanggaan yang luar biasa menyelimuti hatinya saat ia memikirkan ibunya. Ibu suci, dalam cengkeraman teror, tidak hanya pasrah. Ia melawan. Ia menggunakan satu-satunya senjata yang ia miliki, sebuah rahasia kecil di dalam liontin, untuk mengirimkan pesan terakhir. Mikrofilm ini adalah warisannya, sebuah bom waktu kebenaran yang ia percayakan pada Naura untuk ditemukan. Dan saat itu, tekad Naura mengeras menjadi setajam baja. Ia tidak akan mengecewakan ibunya. Bayu adalah yang pertama bergerak. Ia mematikan proyektor, dan ruangan itu kembali gelap gulita sebelum ia menyalakan lampu utama. Cahaya terang yang tiba-tiba terasa menyilaukan, memaksa mereka kembali ke dunia nyata. Ini mengubah segalanya, kata Bayu, suaranya terdengar berat. Ia mengeluarkan ponselnya. Ini bukan lagi kasus orang hilang biasa. Ini adalah penculikan berencana, dengan kemungkinan percobaan pembunuhan. Aku akan mengeluarkan surat perintah penangkapan resmi untuk Dion Prayoga Hadiningrat dan Karina Wijaya sekarang juga. Naura memperhatikan saat sahabatnya bertransformasi sepenuhnya menjadi seorang detektif. Ia menelepon beberapa nomor, memberikan perintah dengan suara yang tegas dan berwibawa. Laporan awal dibuat, berita acara pemeriksaan, BAP, disusun berdasarkan kesaksian Naura dan bukti mikrofilm. Roda birokrasi kepolisian mulai berputar, lambat namun pasti. Perburuan terhadap Dion dan Karina kini menjadi sebuah operasi resmi. Seluruh jajaran kepolisian daerah akan menerima foto dan data mereka. Tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Saat Bayu sibuk dengan teleponnya, Naura kembali menatap gambar-gambar dari mikrofilm yang kini tersimpan di dalam komputer. Ia memeriksanya satu persatu, bukan lagi untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencari petunjuk. Dan ia menemukannya. Di antara tumpukan salinan laporan bank dan surat-surat legal, ada satu dokumen yang terlihat berbeda. Salinan sebuah akta properti yang sudah tua. Bayu, panggil Naura, matanya terpaku pada layar. Lihat ini. Bayu mengakhiri panggilannya dan mendekat. Dokumen itu adalah sertifikat hak milik atas sebidang tanah dan bangunan. Sebuah villa peristirahatan yang berlokasi di daerah pegunungan Bandungan. Yang membuat jantung Naura berdebar adalah nama pemilik yang tertera di sana, Bramantio Wijoyo. Ayahnya. Aku tidak tahu ayah punya villa di Bandungan, bisik Naura, rasa bingung menyelimutinya. Properti ini tidak pernah disebutkan dalam surat wasiat. Tidak pernah ada dalam daftar aset keluarga. Sebuah properti rahasia. Sebuah tempat yang tidak diketahui siapapun. Lalu, seperti kepingan puzzle terakhir yang jatuh tepat pada tempatnya, Naura teringat sesuatu. Benda yang ditemukan Bayu di dalam brankas ayahnya yang kosong. Benda yang tergeletak di samping potongan koran tua itu. Kunci itu. Kata Naura, matanya membelalak karena sebuah kesadaran. Bayu, kunci kuno yang kau temukan. Itu bukan kunci safe deposit box. Itu pasti kunci villa ini. Bayu menatap Naura, dan ia bisa melihat logika yang sama terbentuk di mata sahabatnya. Semuanya masuk akal. Ayah Naura pasti sengaja menyembunyikan keberadaan villa ini. Itu adalah tempat perlindungan pribadinya, tempat ia menyimpan hal-hal yang paling penting dan rahasia. Dan kemungkinan besar, hal paling penting yang ia simpan di sana adalah dokumen aslinya, kata mereka berdua hampir bersamaan. Teori mereka tentang motif Dion kini menjadi jauh lebih tajam dan mengerikan. Dion tidak menculik Ibu Suci untuk memaksanya menandatangani surat kuasa pengalihan aset. Itu terlalu sederhana. Rencananya jauh lebih dalam dari itu. Ia menculik Ibu Suci karena ia tahu Ibu Suci telah menemukan kebenaran tentang Jatiwangi. Dion mungkin sudah tahu tentang keberadaan villa rahasia itu melalui riset panjangnya terhadap keluarga Wijoyo, tetapi ia tidak tahu di mana dokumen-dokumen asli itu disimpan, atau ia tidak memiliki kuncinya. Ia membutuhkan Ibu Suci. Ia menyiksanya, menekannya, untuk mendapatkan informasi. Untuk memberitahunya di mana lokasi pasti dari bukti yang bisa menghancurkan warisan nama Hadiningrat untuk selamanya. Ibu Naura bukan sekadar sandera, ia adalah kunci terakhir untuk membuka rahasia villa itu. Rasa urgensi yang membakar kini memenuhi dada Naura. Setiap detik yang terbuang adalah setiap detik di mana ibunya mungkin sedang mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Kita harus ke sana. Sekarang, kata Naura, suaranya tidak menerima bantahan. Bayu mengangguk tegas. Aku akan siapkan tim. Kita akan bergerak dalam 30 menit.
Waktu 30 menit berikutnya terasa seperti kabur dalam adrenalin. Bayu dengan cepat memberikan pengarahan kepada satu tim kecil polisi terpilih. Ia menjelaskan situasinya, 2 tersangka berbahaya, 1 sandera dalam kondisi kritis, dan lokasi yang terpencil. Operasi ini harus dilakukan dengan cepat, senyap, dan tepat sasaran. Sementara itu, Naura pulang ke rumahnya yang kini terasa asing dan dingin, dikawal oleh 2 petugas. Tujuannya hanya satu, mengambil kunci kuningan berukir itu dari kotak bludrunya. Saat ia menggenggam kunci itu di tangannya, benda itu terasa berat. Berat oleh beban sejarah, rahasia, dan kini, harapan. Ini bukan lagi sekadar sepotong logam. Ini adalah peta menuju kebenaran. Ini adalah kunci untuk menyelamatkan ibunya. Tak lama kemudian, sebuah konvoi kecil yang terdiri dari 3 mobil tanpa penanda berangkat dari markas kepolisian. Mereka melaju membelah malam kota Semarang, tidak menggunakan sirene untuk menjaga kerahasiaan operasi. Naura duduk di kursi penumpang depan di mobil Bayu, matanya menatap lurus ke jalan di depan. Pikirannya sudah tidak lagi berada di masa lalu. Pikirannya kini tertuju pada satu titik di pegunungan di depan sana. Medan pertempuran terakhir telah teridentifikasi. Mereka tidak lagi menunggu atau bereaksi. Mereka kini adalah para pemburu yang sedang bergerak menuju sarang mangsanya. Perjalanan menuju pegunungan Bandungan terasa menegangkan. Mobil-mobil dalam konvoi itu melaju dengan kecepatan tinggi namun terkendali, menyusuri jalan tol sebelum akhirnya keluar, dan mulai menapaki jalanan yang menanjak dan berkelok. Udara di luar perlahan menjadi lebih sejuk, dan kabut tipis mulai turun, memeluk pepohonan pinus di sepanjang jalan. Naura memegang kunci villa itu di dalam sakunya. Logamnya yang dingin terasa menenangkan di tengah gejolak emosi yang membakar di dalam dirinya. Ia mencoba memposisikan dirinya di dalam pikiran Dion. Apa yang akan ia lakukan? Setelah mendapatkan informasi dari Ibu Suci, ia pasti akan langsung menuju villa itu. Tujuannya adalah menemukan dan menghancurkan dokumen-dokumen asli pengakuan ayahnya. Ia tidak akan membunuh Ibu Suci sebelum ia mendapatkan apa yang ia mau. Pikiran itu memberi Naura secercah harapan. Ibunya mungkin masih hidup. Lemah, ketakutan, tetapi hidup. Di sampingnya, Bayu menyetir dengan fokus penuh. Sesekali berbicara melalui radio komunikasi dengan tim di mobil lain, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tiba-tiba, ponselnya yang terpasang di dashboard berdering. Nama yang tertera adalah Tim B. Ya, lapor, jawab Bayu tegas. Suara seorang detektif muda terdengar dari speaker. Lapor, Komandan. Kami berhasil menemukan notaris yang namanya tertera di dokumen Jatiwangi. Namanya Pak Sadewo. Usianya sudah 80 tahun lebih. Tinggal di sebuah panti Wureda di Ungaran. Tim sudah menemuinya. Jantung Naura berdebar. Seorang saksi kunci dari masa lalu. Bagaimana kondisinya? Apa dia mau bicara? Tanya Bayu. Awalnya menolak, Komandan. Tapi setelah kami jelaskan situasinya menyangkut kasus penculikan dan menunjukkan salinan mikrofilm, dia langsung menangis. Dia mengaku telah menyimpan rasa bersalah ini selama 25 tahun. Dia mau memberikan kesaksian penuh. Bayu memberikan isyarat pada Naura, dan Naura mencondongkan tubuhnya lebih dekat untuk mendengar. Detektif di seberang telepon melanjutkan laporannya. Menurut pengakuan Pak Sadewo, Suryo Hadiningrat datang menemuinya beberapa hari sebelum perusahaan dinyatakan bangkrut. Suryo dalam kondisi panik, terlilit utang judi yang sangat besar. Dia mengancam akan mencelakai keluarga Pak Sadewo jika tidak mau membantunya. Di bawah ancaman itulah, Pak Sadewo terpaksa membuat beberapa dokumen palsu yang seolah-olah menunjukkan adanya aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi atas nama Bramantio Wijoyo. Naura menutup mulutnya dengan tangan. Jadi ayahnya tidak hanya dikhianati, tetapi juga hampir dijebak untuk menanggung kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Dokumen palsu itu, lanjut sang detektif, dibuat sebagai rencana cadangan bagi Suryo. Jika penggelapannya terbongkar, ia akan menggunakan dokumen palsu itu untuk menyeret Bramantio bersamanya. Lalu, detektif itu menyampaikan informasi yang paling mengejutkan. Sebuah detail terakhir yang membuat seluruh gambaran menjadi utuh dengan cara yang paling ironis. Pak Sadewo juga mengatakan satu hal lagi, Komandan. Sesuatu yang sangat penting. Suryo itu orang yang sangat arogan. Dia tidak menghancurkan bukti asli penggelapannya, seperti surat pengakuan dan laporan ban yang asli. Dia justru menyimpannya. Menurutnya, itu adalah polis asuransinya. Dia menyembunyikan semua dokumen asli itu di sebuah kompartemen rahasia, di villa peristirahatan miliknya di Bandungan. Rencananya, jika suatu saat nanti ia butuh uang lagi, ia akan menggunakan bukti itu untuk memeras Bramantio.
Naura dan Bayu saling berpandangan. Kebenaran ini begitu luar biasa, hingga terasa seperti lelucon yang kejam. Suryo tidak pernah menyangka, kata detektif itu menutup laporannya, bahwa ia akan kehilangan villa itu dalam proses lelang aset kebangkrutan. Dan secara kebetulan, villa itu dibeli oleh Bramantio Wijoyo, yang sama sekali tidak tahu bahwa di dalam dinding villanya tersimpan bom waktu yang bisa membersihkan namanya. Bayu mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Ia menoleh pada Naura, yang tampak pucat pasi. Kau dengar itu, Nau? Dion, dia sedang berpacu dengan waktu untuk menghancurkan bukti yang justru membuktikan ayahnya 100% bersalah. Seluruh balas dendamnya dibangun di atas kebohongan ayahnya sendiri. Ironi itu begitu tragis. Dion menganggap dirinya sebagai seorang pahlawan yang memperjuangkan keadilan bagi arwah ayahnya. Padahal, ia hanyalah pion terakhir dalam permainan culas yang dimulai oleh ayahnya sendiri. Ia tidak sedang berusaha melindungi kehormatan. Ia sedang berusaha melestarikan sebuah dusta. Saat mereka masih mencoba mencerna informasi baru ini, ponsel Bayu berdering lagi. Kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Bayu ragu sejenak sebelum menjawabnya. Halo? Dengan Komandan Bayu, tanya sebuah suara berat dengan logat lokal yang kental. Saya informan dari Polsek Bandungan. Saya dapat nomor komandan dari pusat. Ada perintah untuk mengawasi kendaraan yang mencurigakan yang naik ke arah villa-villa di atas. Benar? Apa ada laporan? Tanya Bayu cepat. Ada, Komandan. Sekitar 1 jam yang lalu, sebuah sedan abu-abu metalik, persis seperti deskripsi mobil target, melaju ke atas. Cukup kencang. Itu pasti Dion. Hati Naura mencelos. Mereka terlambat. Tapi, lanjut informan itu, ada yang aneh, Komandan. Sekitar 10 menit setelah mobil itu lewat, ada mobil lain yang ikut naik. SUV hitam, kaca gelap. Kelihatannya membuntuti, jalannya pelan tapi pasti. Bukan seperti mobil wisatawan biasa. Saya rasa ada pihak lain yang terlibat. Sebuah SUV hitam. Membuntuti Dion. Pikiran Naura dan Bayu langsung berpacu. Siapa? Apakah Karina berada di mobil terpisah? Atau, apakah ada pemain lain dalam drama ini yang tidak mereka ketahui? Mungkinkah Dion memiliki musuh lain? Atau sekutu lain? Bayu segera memberitahu timnya melalui radio untuk meningkatkan kewaspadaan. Situasi di depan sana baru saja menjadi jauh lebih rumit. Mereka bukan hanya akan menghadapi seorang penculik yang putus asa. Mungkin ada pihak ketiga dengan agenda mereka sendiri yang menunggu di puncak gunung. Bayu menginjak pedal gas lebih dalam. Mobil itu melesat lebih cepat, menyusuri kelokan-kelokan tajam di jalanan pegunungan yang mulai diselimuti kabut malam. Di kejauhan, di antara puncak-puncak pohon pinus yang gelap, mereka bisa melihatnya. Sebuah titik cahaya kuning yang redup, terisolasi dari manapun. Sebuah cahaya yang berasal dari jendela sebuah bangunan. Villa itu. Mereka sudah dekat. Dan mereka sedang menuju sebuah konfrontasi yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Kabut tebal menggantung seperti selubung hantu di antara pepohonan pinus, meredam semua suara kecuali deru angin yang berdesir melalui dedaunan basah. 3 mobil itu berhenti tanpa lampu di kelokan terakhir, sekitar 200 meter dari gerbang masuk villa. Cahaya kuning yang mereka lihat dari kejauhan kini tampak lebih jelas, memancar dari beberapa jendela besar di lantai bawah bangunan tua bergaya kolonial itu. Villa itu berdiri menyendiri di puncak bukit, megah namun terisolasi, sebuah panggung yang sempurna untuk babak akhir sebuah tragedi. Bayu mematikan mesin mobilnya, dan keheningan yang tiba-tiba terasa begitu pekat. Ia menoleh ke timnya yang berkumpul di sekeliling mobilnya, wajah-wajah mereka tegang di bawah cahaya remang-remang dari dashboard. Rencananya begini, bisik Bayu, suaranya nyaris tak terdengar. Tim Alpha, kalian menyebar ke sisi kiri, amankan perimeter belakang. Tim Bravo, ikut aku dan Naura mendekat dari depan. Kita bergerak tanpa suara. Prioritas utama adalah keselamatan Sandra, Ibu Suci. Jangan lakukan tindakan apapun yang bisa memprovokasi tersangka sampai aku beri aba-aba. Ingat, kita tidak tahu siapa yang ada di dalam SUV hitam itu. Anggap semua orang di dalam sana berbahaya. Aku ikut ke dalam, kata Naura tegas, memotong sebelum ada yang bisa memprotes. Matanya menatap lurus ke arah Bayu, tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Aku satu-satunya yang tahu tata letak villa ini. Setiap pintu, setiap koridor. Aku bisa menjadi keuntungan taktis kalian. Bayu menatapnya sejenak, melihat kobaran api di mata sahabatnya. Ini bukan lagi Naura yang panik dan ketakutan. Ini adalah seorang wanita yang didorong oleh amarah dan cinta, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Bayu menghela napas. Baik,
Tapi kau tetap di belakangku. Selalu. Itu perintah. Ia menoleh pada seorang petugas berbadan tegap di sampingnya. Sersan, kau yang jaga dia. Jangan sampai lepas dari pandanganmu. Petugas itu mengangguk. Mereka mulai bergerak, menyelinap di antara bayang-bayang pepohonan seperti hantu. Udara dingin pegunungan menusuk hingga ke tulang, membawa aroma tanah basah dan daun pinus yang membusuk. Semakin dekat mereka ke villa, semakin jelas mereka bisa mendengar suara-suara dari dalam. Bukan teriakan, melainkan suara pria yang meninggi, penuh amarah dan frustrasi. Suara Dion. Mereka berhenti di balik pagar tanaman yang rimbun, mengintip ke arah jendela besar di ruang utama. Pemandangan di dalam membuat darah Naura mendidih. Di tengah ruangan, di atas sebuah kursi kayu berukir yang indah, ibunya terikat. Ibu Suci tampak sangat lemah, wajahnya pucat dan rambutnya acak-acakan, tetapi matanya menatap lurus ke depan dengan sorot yang menantang. Di hadapannya, Dion berjalan mondar-mandir seperti binatang buas dalam sangkar. Wajahnya merah padam karena marah, dan kemejanya basah oleh keringat meskipun udara dingin. Di sudut ruangan, Karina berdiri sambil menyilangkan tangan, wajahnya tampak cemas dan tidak sabar. "Di mana?" bentak Dion, suaranya menggema di ruangan besar itu. "Aku sudah tidak punya waktu lagi, perempuan tua. Di mana ayah mertuaku menyimpan dokumen-dokumen itu? Di brankas? Di bawah lantai? Katakan padaku." Ibu Suci tersenyum tipis. Senyum yang terlihat begitu rapuh namun penuh dengan kekuatan. "Aku sudah lupa," jawabnya dengan suara serak. "Mungkin di loteng. Atau mungkin di gudang anggur di bawah tanah. Tempat ini besar sekali, butuh waktu berhari-hari untuk mencarinya." Ia sedang mengulur waktu. Naura merasakan gelombang kebanggaan dan cinta yang luar biasa pada ibunya. Bahkan dalam kondisi seperti itu, ibunya masih berjuang. Bayu memberi isyarat tangan. Timnya sudah berada di posisi. Ia menatap Naura, mengangkat 3 jari. Hitungan mundur dimulai. 3, 2, 1. Dengan satu gerakan terkoordinasi, tim Bravo mendobrak pintu depan yang sudah tua itu. Kayu jati yang kokoh hancur berkeping-keping. Dalam hitungan detik, 6 petugas bersenjata lengkap menyerbu masuk, membentuk formasi setengah lingkaran, senjata mereka terarah pada Dion dan Karina. "Polisi! Jangan bergerak!" teriak Bayu, suaranya memenuhi ruangan. Dion dan Karina membeku karena terkejut. Wajah Dion berubah dari marah menjadi pucat pasi karena panik. Ia menatap pintu yang hancur, lalu ke para petugas, dan matanya melebar tak percaya. Rencananya yang sempurna, balas dendamnya yang telah ia siapkan seumur hidup, hancur dalam sekejap. Bagaimana kalian bisa tahu?" bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Dan kemudian, dari balik punggung para petugas, Naura melangkah maju. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan, matanya tidak pernah lepas dari wajah suaminya. Wajah pria yang telah menipunya. "Aku yang memberitahu mereka, Dion," kata Naura, suaranya terdengar tenang dan dingin seperti es. Ekspresi Dion berubah lagi. Rasa terkejut dan panik itu lenyap, digantikan oleh kebencian murni yang mengerikan. "Kau," desisnya. "Kau seharusnya berada di luar kota. Kau seharusnya tidak tahu apa-apa. Kau meremehkan ibuku," balas Naura. Ia berjalan mendekat, berhenti beberapa meter di hadapan Dion. "Dan kau meremehkanku." Ia mengangkat tangannya, menunjukkan sebuah kantong bukti transparan kecil berisi mikrofilm. "Ibu meninggalkan ini untukku. Aku tahu segalanya. Tentang Jatiwangi. Tentang penggelapan dana. Tentang surat pengakuan ayahmu." Karina tersentak, wajahnya menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Tapi Dion hanya tertawa, tawa yang terdengar gila dan putus asa. "Bohong. Itu semua kebohongan yang diciptakan ayahmu untuk menjebak ayahku. Ayahku adalah korban. Dia mati karena dikhianati." "Bukan, Dion," kata Naura, suaranya melunak, tetapi kata-katanya menusuk seperti belati. "Ayahmu adalah seorang penjudi, seorang pencuri, dan seorang pengecut yang memilih bunuh diri daripada menghadapi konsekuensi perbuatannya. Seluruh hidupmu, seluruh balas dendammu, dibangun di atas kebohongan. Kau tidak sedang memperjuangkan keadilan. Kau hanya sedang mencoba menutupi aib seorang penipu." Kebenaran itu, yang diucapkan dengan begitu telak di hadapan para saksi, menghantam Dion seperti sebuah tamparan keras. Untuk sesaat, topeng arogansinya retak. Terlihat kilasan keraguan, rasa sakit, dan kebingungan di matanya. Seluruh fondasi dunianya runtuh di sekelilingnya. Namun, sebelum keruntuhan itu sempat terjadi sepenuhnya,
Sebelum tim Bayu sempat bergerak untuk memborgolnya, pintu depan yang sudah hancur itu kembali didobrak. Brak! Kali ini, bukan polisi yang masuk. Beberapa pria berbadan besar dan berwajah keras menyerbu masuk ke dalam villa. Mereka mengenakan jaket kulit hitam, tatapan mereka dingin dan tanpa ampun. Di belakang mereka, berjalan seorang pria parubaya dengan bekas luka di pipinya, memancarkan aura bahaya yang membuat bulu kuduk merinding. Ia mengabaikan para polisi yang kini mengarahkan senjata padanya, seolah mereka tidak ada. Matanya tertuju lurus pada satu orang. Karina. Waktunya habis. Karina, kata pria itu dengan suara serak dan berat. Kau bilang kau akan membawa uangnya. Di mana uangku? Karina gemetar hebat, mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. Aku akan mendapatkannya. Beri aku waktu sedikit lagi. Pria itu tersenyum dingin. Waktumu sudah habis. Ia kemudian menoleh pada Dion. Dan kau pasti pasangannya. Kudengar kau baru saja mendapatkan warisan besar. Bayar utang wanitamu ini, atau kami akan menagihnya dengan cara kami sendiri. Situasi di dalam villa itu berubah dalam sekejap. Dari sebuah operasi penangkapan polisi, menjadi sebuah kebuntuan tiga arah yang sangat berbahaya. Polisi, Dion dan Karina. Dan kini, sekelompok rentenir atau gangster yang jelas tidak peduli pada hukum. Naura berdiri di tengah-tengah kekacauan itu, menyadari bahwa ia baru saja membuka sebuah kotak Pandora yang isinya jauh lebih rumit dan mematikan dari yang pernah ia bayangkan. Kekacauan meletus seperti badai di dalam ruangan itu. Ketegangan yang tadinya terfokus kini pecah menjadi tiga front yang saling mengancam. Bayu berteriak, memerintahkan para penyusup untuk meletakkan senjata, tetapi para rentenir itu hanya menyeringai, seolah menganggap kehadiran polisi hanyalah gangguan kecil. Fokus utama mereka adalah Dion dan Karina. Bagi mereka, ini bukan tentang hukum, ini tentang uang. Dion, yang baru saja dunianya dijungkir-balikan oleh kebenaran, kini dihadapkan pada ancaman fisik yang nyata. Wajahnya adalah topeng kepanikan murni. Ia menatap Karina dengan tatapan tak percaya. Utang? Uang apa yang mereka bicarakan? Aku bisa jelaskan nanti, peki Karina, matanya melesat panik antara para rentenir dan polisi. Pemimpin rentenir itu tertawa. Tidak ada waktu untuk nanti. Wanitamu ini mengambil pinjaman besar dari kami untuk mendanai proyek propertinya yang gagal. Dia berjanji akan membayarnya kembali dengan warisan keluarga yang akan kau dapatkan. Sekarang, bayar. Pengkhianatan berlapis-lapis itu akhirnya menghancurkan kewarasan Dion. Ia telah dikhianati oleh ayahnya, ditipu oleh sepupunya, dan kini terpojok oleh polisi dan gangster. Logikanya hancur. Yang tersisa hanyalah insting binatang buas yang terpojok. Di tengah kebingungan itu, saat perhatian semua orang terpecah, Dion bergerak. Dengan kecepatan yang tidak terduga, ia menerjang ke arah Naura, menariknya dengan kasar dan menempelkan sesuatu yang dingin dan keras ke lehernya. Sebuah pemecah kertas dari logam yang ia ambil dari meja terdekat. Mundur. Semuanya mundur. Teriak Dion, matanya liar. Atau istriku akan mati. Jantung Naura serasa berhenti berdetak. Bayu mengangkat tangannya, memberi isyarat pada timnya untuk menahan diri. Para rentenir itu tampak sedikit terkejut. Tetapi pemimpin mereka hanya mendengus, seolah terganggu oleh drama yang tidak perlu. Menggunakan Naura sebagai tameng manusia, Dion mulai bergerak mundur, menyeretnya menjauh dari ruang utama, menuju sebuah koridor gelap di bagian belakang villa. Kau ini semua salahmu, desisnya di telinga Naura, napasnya panas dan berbau ketakutan. Jika kau tidak ikut campur, semua ini tidak akan terjadi. Sementara itu, di ruang utama, Karina melihat kesempatannya. Dengan Dion yang menjadi pusat perhatian, ia mencoba menyelinap pergi ke arah pintu samping. Namun, ia tidak menyadari bahwa tim Alfa yang dipimpin Sersan Pelindung Naura sudah mengamankan perimeter luar. Saat ia membuka pintu, ia langsung berhadapan dengan tiga petugas yang menodongkan senjata padanya. Permainannya telah berakhir. Di koridor, Dion terus menyeret Naura. Naura bisa merasakan tubuhnya gemetar hebat, bukan karena ketakutan, tetapi karena amarah yang meluap. Ia tidak akan membiarkan pria ini menghancurkan hidupnya lebih jauh lagi. Koridor itu berakhir di sebuah pintu ganda dari kayu dan kaca, menuju ke balkon belakang yang luas. Balkon itu menghadap langsung ke jurang yang diselimuti kabut. Dion mendorongnya keluar ke balkon yang basah dan licin karena sisa hujan. Udara dingin langsung menerpa mereka. Di bawah, hanya ada kehampaan putih yang tak berdasar. Kau menghancurkan segalanya. Raung Dion, mendorong Naura hingga punggungnya membentur pagar pembatas yang dingin. Ayahku adalah pahlawan.
Dia membangun segalanya dari nol, dan ayahmu merampasnya. Itu bohong dan kau tahu itu, balas Naura, suaranya terdengar kuat meskipun napasnya tersengal. Ia menatap lurus ke mata suaminya yang gila itu. Ayahmu adalah seorang penipu. Dan kau bahkan lebih menyedihkan darinya. Setidaknya dia tahu dia bersalah. Kau membangun seluruh hidupmu di atas kebohongan yang bahkan terlalu pengecut untuk kau akui. Kata-kata itu, lebih menyedihkan darinya, menghantam Dion lebih keras dari pukulan fisik. Itu menyerang satu-satunya hal yang tersisa darinya, kebanggaan palsunya. Wajahnya mengeras, dan cengkeramannya di leher Naura mengendur sesaat karena amarah yang buta. Itulah kesempatan yang Naura tunggu. Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, ia menyikut perut Dion dengan keras. Dion terkesiap, napasnya terengah. Naura menggunakan momen itu untuk melepaskan diri, mendorongnya menjauh. Dion terhuyung ke belakang di lantai balkon yang licin. Ia mencoba untuk mendapatkan kembali keseimbangannya, lengannya berputar liar di udara. Untuk sesaat yang terasa abadi, mata mereka bertemu. Di dalam mata Dion, Naura tidak lagi melihat kebencian atau kemarahan. Yang ia lihat hanyalah keterkejutan dan ketakutan yang murni. Ketakutan seorang anak kecil yang tersesat dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Kakinya tergelincir di tepi balkon. Ia tidak berteriak. Hanya ada suara terkesiap saat tubuhnya melewati pagar pembatas dan menghilang ke dalam pelukan kabut putih yang tebal di bawah. Keheningan yang tiba-tiba terasa lebih memekakan daripada jeritan manapun. Naura berdiri terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap ke bawah, ke dalam jurang tempat suaminya baru saja lenyap. Karma telah datang. Bukan melalui peluru polisi atau pisau rentenir, tetapi melalui kebohongan dan kebenciannya sendiri, yang akhirnya membuatnya tergelincir ke dalam kehampaan. 6 bulan kemudian, matahari sore memancarkan cahaya keemasan di atas sebuah taman kecil yang terawat baik. Bunga-bunga mawar dan melati menebarkan aroma wangi yang menenangkan. Di sebuah teras yang nyaman, 2 orang wanita duduk menikmati secangkir teh. Ibu Suci tampak lebih sehat. Meskipun beberapa uban baru muncul di rambutnya, dan ada kelelahan yang permanen di matanya, senyumnya kini telah kembali. Ia meletakkan cangkirnya dan menatap putrinya. Naura tampak berbeda. Lebih tenang, lebih kuat. Ada kedewasaan baru di matanya, yang ditempa oleh api penderitaan. Ia telah melewati neraka dan kembali dengan utuh. Mereka telah menjual rumah lama mereka, beserta semua kenangan pahit di dalamnya. Villa di Bandungan juga telah dijual, dokumen-dokumen asli di dalamnya diserahkan kepada pihak berwenang, membersihkan nama Bramantio Wijoyo untuk selamanya. Karina menerima hukuman penjara yang panjang atas keterlibatannya dalam penculikan dan penipuan, sementara sindikat rentenir itu berhasil dibongkar oleh tim Bayu. Kini, di rumah baru mereka yang lebih kecil namun penuh kedamaian, mereka memulai lembaran baru. Tehnya enak sekali, Nak, kata Ibu Suci lembut. Naura tersenyum. Aku yang membuatnya, Bu. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, mendengarkan suara burung dan angin sore. Luka-luka itu masih ada, tersembunyi di bawah permukaan. Tapi mereka tidak lagi berdarah. Mereka telah belajar untuk hidup dengan bekas luka itu, sebagai pengingat akan kekuatan yang mereka temukan di saat-saat tergelap. Naura menatap langit biru yang cerah. Badai telah berlalu. Dosa yang terwariskan telah menemukan akhir dari ceritanya. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, ia merasa bebas. Benar-benar bebas. Benar-benar bebas. Benar-benar bebas. Benar-benar bebas. Benar-benar bebas. Benar-benar bebas.